Baru saja DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Pengesahan RUU TPKS tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Senayan, Selasa 12 bulan 4 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Badan Legislatif menyampaikan laporan mengenai pembahasan undang-undang tersebut. Gemuruh tepuk tangan pun mewarnai ketok palu pengesahan RUU TPKS tersebut. Lalu, apa dan bagaimana sih sebenarnya Undang-Undang TPKS itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep Undang-Undang TPKS lengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. RUU TPKS hadir dikarenakan semakin maraknya kasus kekerasan seksual di tengah masyarakat. Banyaknya kasus malah menjadi bumerang bagi korban. Selain sulitnya mendapatkan perlindungan, korban pun belum memiliki payung hukum yang benar-benar melindungi haknya. Alhasil, korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan. RUU TPKS sudah diperjuangkan sejak tahun 2016 dan mengalami banyak dinamika, termasuk penolakan-penolakan dari berbagai kelompok konservatif agama. Banyak pakar hukum pidana mengatakan bahwa Undang-Undang TPKS menjadi tonggak awal dalam memerangi persoalan kekerasan seksual di Indonesia karena memuat terobosan dalam pembaruan hukum. Melansir dari dokumen Undang-Undang TPKS, terdapat 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tersebut, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Menurut Arsa Ilmi Budiarti, peneliti hukum pidana dari Indonesia Judicial Research Society atau IJRS, kehadiran Undang-Undang TPKS patut diapresiasi karena aturan tersebut memiliki perspektif keberpihakan pada korban dengan menjamin secara konkret mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang TPKS disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi atau jika kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara akan memberikan kompensasi sejumlah kurangnya restitusi tersebut kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan pasal 35 ayat 1. Kompensasi ini dapat dibayarkan melalui dana bantuan korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial, lingkungan perusahaan, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 35 ayat 2 dan 3. Undang-Undang TPKS juga menekankan peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat terkait kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan seksual ke kepolisian serta menyediakan pendampingan bagi korban dalam pasal 40. Bahkan, kepolisian juga dapat memberikan perlindungan sementara bagi korban dengan membatasi gerak pelaku serta wajib meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban setelahnya pasal 43. Jaminan kemudahan pelaporan tersebut diharapkan mampu membuka akses pengaduan yang lebih luas bagi korban. Aspek penting lain yang perlu digarisbawahi adalah didorongnya peran keluarga, masyarakat, hingga pemerintah pusat maupun daerah dalam pencegahan kekerasan seksual di dalam pasal 79-86. Bentuknya adalah dengan mewajibkan pendidikan dan pelatihan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum. Namun di sisi lain, walaupun dianggap sebagai suatu harapan baru dalam memperjuangkan melawan kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS juga belum sempurna. Hal ini
karena pembuat kebijakan memutuskan untuk tidak mengakomodir aturan terkait perkosaan dan pemaksaan aborsi di dalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang TPKS, perkosaan termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual dan disebut dalam pasal 4 ayat 2. Namun, ancaman hukuman bagi pelakunya tidak diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan pemaksaan aborsi sama sekali tidak diatur. Meskipun belum sempurna, lahirnya Undang-Undang TPKS ini merupakan hal yang patut kita syukuri. Dengan adanya Undang-Undang TPKS ini dapat memberikan rasa aman bagi perempuan untuk lebih aktif di tengah masyarakat. Selain itu, juga dapat memberikan kesadaran bagi para laki-laki untuk lebih menghargai dan menjunjung martabat perempuan. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.